Ayah Bunda, jumpa kembali dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini kami akan menyampaikan beberapa tips pendek tentang bagaimana kita mendampingi anak-anak yang Tuhan telah anugerahkan dalam pernikahan kita. Saya, Pendeta Arlianus Larosa. Ayah Bunda, topik kemandirian anak dalam info dan tips parenting beberapa minggu ini menegaskan kepada kita bahwa kemandirian anak bukanlah proses yang instan dan mudah. Orang tua, ayah bunda, sangat berperan penting dalam proses perkembangan kemandirian anak. Diana Baumrind meneliti sebanyak 103 anak prasekolah dari 85 keluarga melalui wawancara, pengetesan, dan pembelajaran di rumah. Ia mengukur bagaimana anak menjalankan fungsinya di rumah, mengidentifikasi 3 pola asuh orang tua, dan menggambarkan perilaku umum dari anak yang dibesarkan dengan masing-masing cara. Dan hasilnya ada 4 pola asuh orang tua yang berbeda. Pertama, pola asuh orang tua yang disebut sebagai otoritarian. Otoritarian itu adalah pola asuh di mana orang tua melakukan kontrol dan kepatuhan tanpa banyak bertanya. Orang tua melakukan kontrol dan menuntut kepatuhan dari anak tanpa banyak bertanya. Orang tua berusaha untuk membuat anak mematuhi seperangkat standar perilaku dan menghukum anak secara tegas ketika melanggar seperangkat standar perilaku itu. Orang tua lebih mengambil jarak dengan anak dan kurang hangat dibanding dengan orang tua yang lain. Hasilnya, anak cenderung menjadi lebih tidak puas, menarik diri, dan tidak percaya terhadap orang lain. Kedua, pola asuh orang tua yang permisif. Dalam pola ini, orang tua menghargai ekspresi diri dan pengaturan diri anak sendiri. Orang tua hanya memberi atau membuat sedikit permintaan dan membiarkan anak memonitor aktivitasnya sendiri sedapat mungkin. Ketika orang tua membuat aturan, orang tua menjelaskan alasannya kepada anak mengapa peraturan ini dibuat. Orang tua berkonsultasi kepada anak atau dengan anak mengenai keputusan-keputusan tentang kebijakan-kebijakan yang diambil dan jarang memberi hukuman. Orang tua hangat, tidak mengontrol, dan tidak menuntut. Hasilnya, anak cenderung tidak memiliki kontrol diri yang baik dan tidak terlalu suka bereksplorasi. Ketiga adalah pola asuh orang tua yang otoritatif. Jangan tertukar ya dengan yang pertama tadi yang otoritarian. Ini otoritatif. Dalam pola ini orang tua menghargai individualitas anak, tetapi juga menekankan batasan-batasan sosial. Orang tua percaya akan kemampuannya dalam memandu anaknya. Pada saat yang sama, orang tua menghargai keputusan mandiri, menghargai minat, pendapat, dan kepribadian anak. Orang tua menyayangi dan menerima, tetapi juga meminta perilaku yang baik, tegas dalam menetapkan standar, dan berkenan untuk menerapkan hukuman yang terbatas dan adil jika memang dibutuhkan dalam konteks hubungan yang hangat dan mendukung. Orang tua menjelaskan alasan di balik pendapat mereka kepada anak dan mendorong komunikasi verbal timbal balik dengan anak. Hasilnya, anak merasa aman karena mengetahui mereka dicintai, tetapi juga diarahkan dengan tegas. Anak lebih asertif, mengeksplorasi, dan merasa puas. Pola asuh keempat adalah mengabaikan atau tidak terlibat.
Pola ini menggambarkan orang tua yang kadang hanya fokus pada kebutuhannya sendiri dan mengabaikan kebutuhan anak. Orang tua seperti ini biasanya orang tua yang mengalami stres berkepanjangan atau depresi. Hasilnya, anak-anak berperilaku menyimpang pada masa kanak-kanak dan remaja. Nah, bertolak dari keempat pola asuh menurut Diana Baumrind ini, manakah pola asuh yang dapat mendorong proses kemandirian anak? Ayah bunda, silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak. Dan bila ayah bunda butuh ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku-Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.